Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami tinggikan namamu Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, ajaib mulia. Praise you God, haleluya, haleluya. Yuk teman-teman, sama-sama kita siapin hati untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat Tuhan dimanapun kamu berada. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dari awal yuk sama-sama kita nyanyikan, sungguh besar setiamu Tuhan. Oh haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Hari ini minggu terakhir di bulan April. Buat temanya masih sama, dia adalah penghabisan dari tema ability to maximize. Jadi semuanya harusnya sudah belajar bulan April ini bagaimana memaksimalkan kemampuannya dalam meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam pelayanan, kerjaan, sekolah gitu. Nah hari ini gue kasih judul sebagai penutup bulan hari ini. Judulnya adalah Hanya Kematian. Serem tuh. Judul hari ini adalah Hanya Kematian. Nah, kita lihat dari firman Tuhan dari Matius 21 ayat ke 18 sampai 19. Di situ ditulis begini. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa dari pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, ada banyak orang yang menjelaskan atau berusaha menafsirkan isi dari firman Tuhan ini adalah gini. Kalau kita nggak berbuah, kalau kita ini seperti pohon nggak berbuah, akan Tuhan kutuk gitu. Padahal nggak begitu gitu. Yesus nggak sekejam itu. Tapi kita tahu, sebagus-bagusnya pohon, sehebat-hebatnya pohon, suatu hari nanti kan pasti bakal mati kan. Masalahnya ketika mati, dalam keadaan ada buah apa enggak? Dalam keadaan berbuah atau enggak? Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menafsirkan Alkitab cuma dari satu sisi, apalagi cuma dari pengalaman kita doang. Menurut kita ya nggak bisa kayak gitu. Gue akan kasih ilustrasi begini. Seandainya kita beli mobil dari sebuah dealer dengan harga tertentu. Katakan mobilnya harganya 200 juta. Itu uang jajannya 20 tahun kali ya. Harganya 200 juta sebuah mobil dari sebuah dealer. Setelah kita beli dari dealer mobil itu, mobilnya diantar nih ke rumah kita. Lalu mobil itu kita nggak apa-apain setelah beli. Mobilnya udah datang, kita nggak apa-apain. Kita nggak pernah nyalain mesinnya. Kita nggak pernah isi bensinnya. Nggak pernah dirawat. Nah pertanyaannya, mobilnya jadi apa? Ya, jadi mobil aja. Selesai. Ya udah mobil aja gitu loh. Nggak ada fungsi, nggak ada kegunaan yang spesifik, nggak menghasilkan apa-apa gitu. Cuma mobil aja. Udah, gue punya mobil. Udah, nggak pernah gue pakai, nggak pernah gue isi bensin, nggak pernah gue apa-apain pokoknya. Bayangkan kalau itu dalam kehidupan pernikahan gitu ya. Nggak pernah dia apa-apain, udah dinikahin aja udah. Nggak pernah dikasih uang belanja, nggak pernah diajak jalan, nggak pernah diajak ngomong. Udah gitu aja. Status doang jadinya. Sama kayak mobil tadi. Cuma mobil aja. Kayak mobil-mobil tua yang di museum gitu. Nggak bisa. Ya udah. Ada. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada gunanya. Tapi statusnya udah mati gitu. Nah mobil harus diisi bensin. Harus mesinnya dinyalain. Harus dibawa jalan. Harus diservis dan sebagainya. Baru mobil itu dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya sebuah mobil. Betul kan ya? Bayangin gue punya mobil, ada nih, gue punya mobil nih. Tapi nggak pernah gue apa-apain gitu. Gue pergi kemana-mana naik sepeda gitu. Naik motor. Udah. Mobil di tempat parkir aja gitu. Bagus sih, nggak kebaret, nggak apa. Tapi udah, jadi nggak ada gunanya gitu. Kayak beli mobil untuk sesuatu yang nggak bisa dipakai gitu. Nah, kita lihat dalam perumpamaan tentang talenta. Tentang talenta yang 3 hamba dikasih talenta gitu. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, tuannya itu marah bukan karena hambanya ini menghasilkan berapa. Tetapi karena hamba yang ketiga ini sama sekali nggak menghasilkan. Hamba yang ketiga ini malah mengubur talentanya. Jadi tuannya tuh marah karena itu. Buktinya hamba yang pertama dia menghasilkan dari 5, dia menghasilkan 5, dikasih 10, kelihatannya gede. Tapi yang kedua, dia dikasih 2 talenta, dikembaliin 2. Dia nggak marah tuh, kenapa nggak 5 juga kayak yang hamba yang pertama gitu. Dia nggak marah.
Tapi ketika hamba yang ketiga, baru tuannya marah. Bukan karena menghasilkan satu gitu kan. Dia kan dikasih 1 talenta kan. Jadi bukan karena 1 talenta, enggak. Tapi karena enggak menghasilkan apa-apa, malahan dikubur. Sampai dibilang gini, mendingan lu kasih ke orang yang bisa jalanin uang. Mendingan nih kalau misalnya gue didapat perintah nih dari atas. Nih, gue kasih modal nih 100 juta. Tapi guanya males. Nah, gue tahu gue males dan gue tahu bos gue mau gue menghasilkan sesuatu. Ya udah, gue kasih ke siapa gitu yang bisa menjalankan uang ini. Nih, gue kasih ke lu. Pokoknya 6 bulan mesti balikin ke gue lengkap dengan keuntungannya. Kita bagi hasil untungannya. Misalnya dapat untung 6 bulan itu dapat untung misalkan 60 juta misalnya. Ya udah bagi 2, 30 juta. Berarti keuntungan gue 30 juta. Emang sih, kalau gue pegang sendiri mungkin bisa 60 juta, tapi gue nggak bisa jalanin. Akhirnya gue kasih ke orang. Jadi gitu, intinya ada untungnya gitu loh. Intinya ada untungnya, nggak cuma diem aja gitu loh. Nah sekarang kita bayangin, kalau kita punya bos, ya kita punya bos kita suruh kita beli mobil pakai uang bos, ya beli mobil pakai uang bos, bukan pakai uang kita. Nanti pas mobilnya datang, itu harus dimanfaatkan untuk menjadi ojek online pakai mobil. Enak dong, nggak perlu keluar duit, nggak perlu nabung dulu kan, dibeliin sama bos. Kita dimodalin. Syaratnya itu, lu harus jadiin ini ojek online ya, pakai mobil. Nanti keuntungannya kita bagi hasil lah keuntungannya. Udah gitu. Bagi hasil aja. Mobilnya malah kita diemin. Kita nggak jadiin bisnis seperti yang disuruh gitu untuk jadi ojek online. Kita nggak jadiin apa-apa, udah diem aja di rumah. Udah beli, mobil udah beli. Tapi nggak jadiin apa-apa. Hasilnya, ketika si bos nagih jatah, ya nah gimana nih keuntungan gua gitu. Kita nggak punya jatah jadinya. Boro-boro jatah. Buat kita juga nggak ada. Udah gitu, pas ditanya, jawabnya nyolot lagi kan. Ya elah bos, jangankan buat bos, buat gua aja nggak ada gitu. Wajar nggak kalau bosnya ngamuk? Loh, itu mobil 200 juta, bukan mobil murah loh. Nggak mobil yang harga di bawah 100 juta gitu. Dan itu pakai uang bos. Dia cuma bilang, lu jalanin, lu kerja, lu hasilin keuntungan. Keuntungannya berapapun, bagi 2 sama gua. Udah kurang enak apa? Itu mobil belinya pakai uang bos. Supaya baik si bos dan kita bisa dapat keuntungan. Cuma karena males. Akhirnya merugikan semua pihak. Cuma gara-gara males. Nah ini yang Tuhan gak suka juga gitu. Tuhan gak seneng dari kelakuan banyak orang gitu. Kita ini adalah orang-orang yang ditebus oleh Yesus dari dosa. Ingat ya, Yesus ke dunia bukan nebus dosa. Dosa nggak ada gunanya ditebus. Dosa tetap dosa. Tapi manusia ditebus sama Yesus supaya keluar dari dosa. Makanya ada nilainya, ada harganya. Dan Yesus nebus kita nggak pakai emas, nggak pakai permata, nggak pakai duit, nggak pakai deposito. Dia tebus pakai nyawanya sendiri. Pakai duit gitu. Nggak pakai duit, maksudnya pakai nyawanya Tuhan gitu loh. Kita dibebaskan dari dosa aja gitu. Kita dibebaskan, kita dibeli sama Tuhan. Artinya apa? Kita jadi kepunyaannya Tuhan. Kita jadi miliknya Tuhan. Dalam kebiasaan Alkitab, kalau kita sampai dibeli orang, kita ini jadi hambanya orang itu. Hamba itu lebih rendah dari pembantu. Hamba itu bukan asisten. Hamba itu ya hamba, udah kayak piaraan gitu. Udah nggak punya hak, udah nggak punya harga diri. Istilah kata mau diinjak, mau ditendang, mau digampar juga kita nggak bisa lapor ke polisi. Percuma, nggak bakal dihandle. Kenapa? Karena budak. Budak gitu. Nggak ada haknya. Jadi pada zaman dulu, jangan sebut-sebut tentang hak asasi manusia. Ya nggak ada. Zaman itu belum berlaku tentang hak asasi manusia gitu. Jadi aneh ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, sebutkan contoh hak asasi manusia dalam perjanjian lama. Gitu. Ya nggak bakal ada. Orang zaman itu masih zaman perbudakan kok. Siapa yang beli, dia yang tuannya gitu. Kita ini dibebaskan, kita ini dilunasi hidupnya. Kehidupan kita dari dosa sama Tuhan secara lunas. Lalu Tuhan nggak menganggap kita hamba. Status kita hamba tetap, hamba Tuhan. Tapi Tuhan nggak menganggap kita hamba.
Tuhan nganggap kita anak. Itu udah anugerah banget. Gitu. Kita memang statusnya hamba, tapi kita dianggap anak sama Tuhan. Tuhan ngasih perintah sebelum Yesus naik ke surga. Dia kasih perintah gini, sebelum dia balik lagi ke dunia nanti kedua kalinya, dia ngasih perintah. Tuhan kasih job desk nih. Kasih kerjaan menjelang kedatangannya nanti yang kedua kali. Perintahnya apa? Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Terus kita sehari-hari udah dikasih perintah gitu kayak gitu, udah jelas gitu. Kita ini anak Tuhan, kita ini kepunyaan Tuhan, kita ini bla 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 bla, semua yang bagus-bagus. Ayo jalankan amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku. Oke, tapi sehari-hari cuma nonton YouTube, main TikTok, stalking sosmed artis-artis, nyinyirin orang di sosmed. Pas diajak ketemuan, cemen, nggak berani. Tapi kalau di sosial media kenceng banget suaranya. Jadi tukang kritik pemerintah gitu. Wah, pemerintah payah, pemerintah gini, bla bla bla. Tapi sendirinya juga dia seorang pelanggar peraturan yang aktif gitu loh. Lampu merah dilanggar, dilarang belok kiri malah belok kiri. Lampu sen kiri malah belok kanan, ya nabrak. Ya itu kan aneh gitu kan. Nggak mencerminkan kalau kita ini sebagai seorang pengikut Kristus gitu. Nggak melakukan sesuatu yang bisa menjadikan semua bangsa murid Kristus. Bisanya bacot doang. Akhirnya, nggak menghasilkan apa-apa. Dimarahin dah sama Tuhan. Semua yang kita lakukan nggak ada gunanya untuk pekerjaan Tuhan jadinya kalau kayak gitu. Berapa banyak orang yang bilang mau melakukan penginjilan. Pakai embel-embel tapi. Banyak tuh yang bilang kayak gitu. Kesannya rohani banget, kesannya bagus banget. Cuma di ujungnya ada tapi. Gue mau sih melayani, tapi. Gue mau sih misi ke pedalaman, tapi. Gue mau aja ketemu sama jemaat, tapi. Gue mau jadi gembala, tapi. Gue mau jadi pendeta, tapi. Banyak tapinya. Katanya jadi pengikut Tuhan itu kan punya gelar ya. Punya gelarnya apa? Hamba Tuhan. Kok kelakuannya ngebos? Hamba itu nggak punya hak loh, sebenarnya. Ya selama orang yang suka berlaga gitu kan, terus membawa title, title hamba Tuhan gitu. Hamba nggak punya hak sebenarnya, harus diambil itu nilai-nilainya kalau emang menyebut dirinya hamba Tuhan. Hamba kok banyak laga, gitu. Hamba kok banyak syarat. Ada orang mau konseling sama gembala, gitu. Hamba Tuhan kan, gembala. Bisa sih, tapi nggak bisa bulan ini. Karena saya sibuk main golf sama konglomerat. Sibuk sepedaan pakai Brompton. Gitu. Sibuk urus endorsan gitu. Itu kerjaan banyak hamba Tuhan belakangan ini gitu. Endorse terus, jemaat nggak pernah diurus. Ada yang mau curhat. Mau dong ketemuan, mau sharing nih, mau curhat nih, mau nanya lah tentang seputar kerohanian. Dijawabnya apa? Bisa sih, tapi kamu ngomong dulu ya sama asisten saya, nanti dia bakal kasih jadwal saya free-nya kapan. Bayangin ya, itu kalau ada orang yang lagi mau curhat karena dia lagi mau ambil keputusan, gue mau bunuh diri malam ini nih, gue udah nggak tahan lagi nih, kayak gue udah nggak kuat buat itu, gue mau bunuh diri. Terus ngomong kayak gitu, ngomong asistennya kapan bisa ketemuannya, oh dapat jadwal nih bulan depan, apa nggak keburu mati orang itu? Lo katanya hamba Tuhan. Katanya hamba. Berapa banyak orang yang pakai gelar hamba Tuhan ngomong gini, saya ini hamba loh. Harusnya hamba itu kan saya ini hamba. Harusnya kan gitu, tapi lebih banyak saya hamba. Gitu. Hamba saya. Gitu. Banyak yang nggak ngerti kayaknya. Katanya hamba. Tapi beneran mau jadi hamba nggak sih? Jangan-jangan dia nggak mau jadi hamba. Maunya jadi Tuhan. Ada hamba Tuhan kan? Tapi nggak mau jadi hamba. Maunya Tuhan, gitu. Jadi Tuhan. Makanya kenapa banyak orang gereja selalu bermain-main jadi Tuhan kan? Tuhan bilang sama saya, kamu gini. Nggak tahu nggak tepat gitu ya. Tuhan bilang sama saya begini. Firman Tuhan bilang gini, kalau kita didoain ya silakan aja lah. Kalau kita didoain silakan lah. Tapi Alkitab bilang gini kan, ujilah segala sesuatu. Segala sesuatu memang baik, tapi belum tentu segala sesuatu itu berguna. Gue sering banget dinubuatin ini itu. Pernah ada satu pendeta nubuatin gue, Tuhan mau pakai kamu menjadi seorang pengusaha yang sukses. Keren kan?
Itu tahun 2004 sampai hari ini. Jadi gembala sidang. Ayo yang salah siapa? Ya kalau emang dia bilang Tuhan bilang, harusnya Tuhan nggak mungkin salah dong. Masa Tuhan jadiin gue seorang pengusaha gereja? Kan nggak mungkin. Masa gereja usaha? Boro-boro. Kalau emang gereja usaha mah, ya kita udah punya gedung, Bapak Ibu, ya lightingnya bagus, ya kan bisnis gereja gitu kan. Tapi enggak. Makanya kenapa harus diuji? Segala sesuatu harus diuji. Hamba Tuhan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akibatnya akan dibuang sama Tuhan. Mau dia terkenal kek, mau dia tajir kek, mau dia sering naik turun surga neraka kek, kalau nggak berkenan di hati Tuhan, tetap dibuang ke tempat yang gelap di mana hanya ada ratap tangis dan kertak gigi, kata firman Tuhan. Nggak ada urusannya itu depan Tuhan. Gelar kita nggak ada urusannya sama Tuhan. Kepintaran kita nggak ada urusan sama Tuhan. Kita dikasih iman bukan untuk jadi pajangan. Iman kita bukan buat dikubur. Iman perlu dikasih makan, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan. Supaya imannya aktif. Alkitab udah bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman perlu dilatih supaya kuat menghadapi masalah dalam hidup kita. Menghadapi penolakan, menghadapi intimidasi, menghadapi tekanan-tekanan hidup. Iman kita perlukan gitu. Iman kita nggak bisa lihat bentuknya kayak gimana sih iman. Sama kayak jiwa. Jiwa kita nggak bisa lihat, tapi ada kan. Kalau nggak ada jiwa, kita nggak bakal tahu tuh apa tuh seneng, apa tuh sedih, apa tuh kecewa, apa tuh sakit hati. Kalau nggak ada jiwa begitu. Makanya kenapa orang sakit jiwa ketawa melulu. Nggak ada apa-apa, ketawa gitu. Jalan di jalan raya nggak pakai baju gitu kan. Karena malasnya pakai baju. Panas, tapi di jalan raya gitu. Ya tambah parah. Kenapa? Sakit jiwa. Jiwanya sakit. Makanya dia nggak beres gitu ya. Secara fungsi dalam tubuhnya gitu. Makanya jiwa nggak bisa kelihatan. Tapi kita tahu ada. Iman nggak bisa kita lihat. Tapi kita tahu iman itu ada. Betul? Sama. Kentut tuh nggak kelihatan. Tapi kita bisa tahu kan rasanya. Kayak gitu aja udah. Iman itu jangan dikubur. Karena iman adalah bagian dari diri kita. Iman nggak bisa dibeli. Iman sejak awal sudah ada dalam hidup kita. Makanya tiap kali Yesus menemukan muridnya nggak bisa melakukan pelayanan, kalau kalian baca di kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, setiap kali muridnya itu bikin ulah lah ya gitu ya, pelayanannya nggak benar, Yesus tuh ngomong gini, mengapa kamu tidak percaya? Yesus nggak ngomong, kalian sih nggak punya iman. Lo enggak, iman sudah ada dari awal. Makanya Yesus bilang, kenapa kamu nggak percaya? Jadi iman dari awal udah ada dalam diri kita. Sejak kita lahir kita udah punya iman. Paling gampang gini lah, kalian waktu kecil misalnya orang tua kalian bilang, nanti minggu depan papa gajian, papa beliin mainan. Belum dibeliin kan? Tapi feeling mainan itu udah dapet, ada kan? Itu iman, maksudnya bentuknya kayak gitu. Loh kita berdoa supaya orang tua kita misalnya menerima Kristus atau percayalah gitu. Belum sih, belum percaya. Tapi dengan iman kita mau percaya itu terjadi. Jadi iman dari awal sudah ada dalam diri kita. Masalahnya kita mau percaya nggak iman itu ada dalam diri kita. Yesus bilang gini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Belum lihat, gue belum lihat, tapi gue percaya aja lah. Keluarga kalian mungkin belum percaya sama Kristus. Berimanlah kalau mereka sudah percaya. Pelayanan kalian untuk Tuhan sekecil apapun, kelihatannya kecil, kelihatannya nggak dipandang, berimanlah Tuhan sudah menerima pelayanan kita itu. Hidup kita mungkin banyak sakitnya daripada enaknya. Berimanlah Tuhan akan ganti duka cita yang kita terima menjadi sukacita. Gue seneng banget, makanya gue selalu bilang, apa yang lu tabur bakal lu tuai, apa yang lu tabur lu tuai. Itu bukan hal yang bohong gitu loh. Gue beberapa minggu ini gue menuai lah beberapa hal. Nggak soal duit sih, tapi gue menuai perbuatan-perbuatan gue di masa lalu, gue tuai sekarang. Ada orang-orang yang mau bantuin gue, mau bantuin home buat bikin-bikin project-project ibadah sebagainya gitu.
Nah, gue dulu ketika gue melakukan hal ini, gue bantuin orang, nggak dibayar lagi kan. Tapi gue nggak pernah minta bayaran. Tapi gue nggak tahu waktu itu buat apa. Gue cuma berpikir ya gue bantu aja. Karena ya emang orang ini perlu dibantu, dia butuh bantuan. Udah gitu aja. Tapi sampai kemarin gue ngeliat, ternyata gue menuai itu hari ini gitu. Gue baik sama orang lain, Tuhan pun akan menggerakkan orang-orang yang baik juga buat gue. Apalagi ketika gue melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan. Iman itu modal dasar buat kita di saat mata kita nggak mampu melihat rencana Tuhan secara utuh. Kita butuh iman. Indera tubuh kita sering menipu iman kita. Jadi hati-hati terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Karena semua itu bisa dipakai iblis untuk memanipulasi hidup kita. Kita sering dengar firman Tuhan, kita sering dengar khotbah. Tuhan itu baik, dia nggak pernah tinggalin kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tapi mata kita ngelihat, ini orang jahat sama gue, ini teman gue yang gue percaya nggak taunya munafik, nggak taunya dia nusuk gue dari belakang. Ini orang katanya semua yang baik, mata kita ngelihat hal yang sebaliknya dari yang kita dengar. Akhirnya bisa menipu kita kan. Semua itu bisa nipu kita. Makanya kenapa kita butuh iman. Kita butuh iman. Apapun yang terjadi, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kalau tidak seperti yang kita pelajari, seperti yang kita mau, tetaplah beriman. Karena ada kebaikan buat kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 itu bilang gini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang kita lihat bisa menipu hidup kita. Apa yang kita dengar bisa menipu kita. Apa yang kita rasa bisa menipu kita. Tapi ada kabar baik. Tuhan Yesus nggak tahu caranya nipu. Jadi dia nggak akan pernah nipu kita. Makanya hati-hati dengan yang saya rasa. Hati-hati. Gituan bisa menipu kita gitu. Semua yang baik Tuhan sediakan untuk kita yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, kita mengasihi Tuhan nggak? Ya kan? Semua yang baik Tuhan sediakan dengan syarat untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan nggak? Kalau iya, gembalakanlah domba-dombaku, kata Tuhan. Ya kan? Tuhan bilang gitu kan? Apakah kamu mengasihi aku? Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Domba-dombanya Tuhan bukan cuma di home. Domba-domba Tuhan itu bukan cuma di gereja. Ada banyak orang-orang yang perlu digembalai. Ada banyak orang-orang yang kehilangan jati diri. Rusak gambar dirinya karena tindakan di masa lalu. Mereka pun butuh digembalakan. Mereka butuh dibina. Mereka perlu dimuridkan. Bahkan gue punya istri. Istri gue harus gue muridkan dengan benar. Supaya dia bisa terlatih imannya. Bukannya diem gitu kan. Nggak melakukan apa-apa gitu. Jangan nato gitu. Jangan kebanyakan tapi. Mau sih kok, tapi. Pengen sih, tapi mulu. Tapi paling berapa sih sekilo? Itu yang singkong itu loh. Ya. Tape, ya. Gitu. Filipi 4 ayat 8. Bilang gini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Waduh, hidup gua mah jelek semua. Ini aja mau bayar SPP, gua bingung gimana bayarnya. Ingat Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua itu pikirin itu. Gua mah payah. Mau pelayanan apa juga gagal. Ingat Filipi 4 ayat 8. Gua belajar kayak gimana juga nggak bakal dapat nilai bagus. Ingat Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirin itu. Jangan sampai karena apa yang kita terima, karena apa yang kita alami dalam hidup kita,
Jangan sampai hal-hal yang buruk itu malah membuat kita akhirnya jadi nggak bisa memikirkan sesuatu yang lebih baik. Memikirkan sesuatu yang lebih mulia buat dipikirin. Jangan sampai, ya mungkin kita nggak bakal ngalamin tuh yang buruk-buruk ngalamin, iya. Tapi jangan sampai kita lupa untuk mikirin yang Filipi 4 ayat 8. Nggak boleh sampai lupa, karena ketika dalam kesesakan itu kita harus ingat itu. Kita harus pikirin semua yang baik, semua yang mulia, semua yang indah. Pikirin itu. Kalau lu nggak ada lagi yang bisa lu pikirin, lu pikirin Tuhan. Caranya gimana? Baca Alkitab. Mau gimana lagi? Nggak ada cara lain. Karena semua itu bisa nipu kita. Bahkan orang yang kita percaya bisa nusuk dari belakang. Nggak cuma nusuk dari belakang. Kadang-kadang udah ditusuk, dicabut, tusuk lagi, diputer lagi, bercabut gitu. Ada yang kayak gitu kan? Orang kurang ajar gitu. Ada yang kayak gitu. Ngilu ya. Nah, lihat sosial media kuat tuh mata. Kenapa nggak coba bagi dikit energi matanya buat lihat tutorial belajar yang bisa nambah pengetahuan yang berguna. Si Hansel pernah cerita sama gue gini, dia tuh nggak pernah sampai sekolah-sekolah bisnis, nggak pernah sampai ikut workshop gitu, webinar ini itu, enggak. Tapi kenapa kerjanya bisa oke sekarang? Dia bilang gini, dia kalau buka Shopee, buka Lazada segala macam, itu kan ada kolom tips and trick, ya kan? Ini dikasih tahu caranya, cara menaikkan penjualan, cara menaikkan promosi iklan, ada cara-caranya semua. Dia cuma ikutin itu doang. Udah. Di saat orang-orang selama pandemi mikir gini, kok bisa ya bisnis lu rame ya, kok bisa ya lu kenceng ya bisnisnya, kok bisa ya maju bisnis lu. Lalu ikutin tips and triknya, apa jangan-jangan maunya cuma posting berharap laku, udah. Ya nggak bisa gitu juga, gitu. Nggak bisa gitu juga. Nah, nyinyirin orang kuat bibirnya. Coba bagi dikit energi dari bibirnya buat baca Alkitab sambil bersuara. Kan pendengaran akan firman Kristus kan, berarti harus bersuara dong. Jangan dalam hati. Ini nggak denger apa-apa. Baca dah pakai suara. Filipi 4 ayat 8. Tetapi apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia, lu baca dah terus. Kalau perlu tempel di rumah. Ketika lagi pusing, lu lihat itu. Gara-gara COVID ini pasti tulis aja gitu. Jadi gue mikirin cuma yang baik, yang indah, yang mulia. Udah gue mikirin itu aja. Dengerin lagu-lagu yang tren zaman sekarang. Kuat tuh kuping. Coba bagi dikit energi kupingnya buat belajar, denger cerita orang-orang yang lagi ada masalah. Coba deh. Nanti kita akan bisa tahu nih, orang-orang yang punya masalah ini kok mirip ya, maksudnya keadaan hidupnya ya, mirip ya. Lama-lama kita bisa tahu, lama-lama kita bisa kasih masukan, lama-lama kita tanpa perlu mengalami hal buruk yang orang lain alami, kita langsung bisa was-was gitu loh. Jadi kita nggak perlu mengalami itu tanpa perlu, gimana ya? Jadi kita nggak perlu mengalami hal-hal yang buruk yang orang lain pernah alami, supaya kita bisa waspada. Jadi kita udah tahu nih gejalanya, begini kayaknya bakal gini kayak. Ini orang modelnya kayak gini, aduh kayaknya nggak bisa diajak temenan nih. Nggak bisa deh, ntar gue bisa kena nih. Jadi kita nggak perlu mengalami hal buruk untuk bisa menghindar dari orang-orang yang malah ingin menghancurkan hidup kita. Dengan cara sering-sering dengar orang yang lagi curhat, lagi ada masalah gitu. Nggak perlu kasih solusi, nggak apa-apa, dengerin aja. Mereka butuh orang, mereka butuh tong sampah gitu. Lah kita tong sampahnya. Kelihatannya jelek ya, tapi kalau nggak ada tong sampah, semua orang yang bermasalah, hidupnya hancur semua. Ya kalau memang kita harus mengambil pekerjaan yang paling hina, supaya nama Tuhan makin ditinggikan, ambil itu. Kenapa kita ngambil pelayanan tong sampah? Karena memang mungkin cuma kita yang bisa mendaur ulang sampah-sampah itu. Orang lain belum bisa, orang lain masih belajar. Kayak gitu. Nah kalau kita udah melakukan itu semua, ya bagi dikit energinya gitu. Dengan gitu kita sedang melipat gandakan talenta yang dipercayakan Tuhan pada kita. Kita kan nggak tahu nih, semua gue berani bilang nih yang hadir tempat ini nih ya, yang ada di ruangan ini nih, ruangan ini. Si Nopi, Jenny, Ney. Tuhan, percaya nggak kalian Tuhan udah kasih talenta buat kalian? Percaya apa talentanya? Belum? Belum. Ya kalau emang udah jadi, harusnya udah jago dong. Ngegambar, nyanyi, joget, harusnya udah jago dong. Tapi karena talentanya masih mentah, itu perlu dilatih. Perlu dididik, perlu dilipat gandakan supaya kelihatan, oh ternyata begini.
Yang di rumah, yang lagi nonton ini, Iora, emang udah tahu talentanya apa? Selain, ini nggak ada yang tahu. Tapi ketahuannya nanti. Nanti ketika dia udah mulai agak besar, agak gimana, baru kelihatan talentanya apa. Nah, buat kalian yang sudah tahu talenta kalian di mana, terus perkuat, terus perbanyak gitu, lipat gandakan. Supaya nanti pada akhirnya, ketika Yesus datang kembali jemput kita, terus dia nanya, mana buahnya? Kita bisa bertanggung jawab. Mungkin ada yang ngasih 5, ada yang ngasih 30, 60, 100 kali gitu ya dikasih. Lah, gue cuma bisa kasih 1. Lah yang nggak usah khawatir. Yesus kan nanya, mana buahnya? Yesus nggak nanya gini, mana buahnya 100? Nggak gitu. Yesus nanya, mana buahnya? Yesus bilang gini, ketika nanti dia datang kedua kalinya, Yesus akan bilang apa? Adakah iman di bumi? Yesus nggak bilang, adakah iman yang besar di bumi ini? Enggak, Yesus nggak ngomong gitu. Yang penting berbuah. Yang penting ada hasil. Tidak semua orang dikasih kapasitas sama Tuhan untuk menghasilkan 1000. Ada yang bisa 1000, tapi nggak semua orang. Ada yang dikasih cuma 200. Ada yang dikasih mungkin cuma 10. Ada yang dikasih 1 juta. Menurut kemampuan masing-masing. Itu firman Tuhan bilang. Jadi jangan ngiri. Yang dikit jangan ngiri sama yang gede. Yang gede jangan ngebully yang kecil. Semuanya dari Tuhan kok. Kalau Tuhan nggak kasih juga nggak bisa kita. Manusia itu juga harus berbuah. Supaya, gimana ngomongnya ya? Manusia itu harus berbuah. Kayak pohon gitu loh, harus berbuah. Harus menghasilkan juga, menghasilkan sesuatu gitu. Setidaknya ada sesuatu yang baik yang dihasilkan dari kita, yang bisa jadi berkat buat orang lain. Karena kita ada nih sampai hari ini, berkat buah dari orang lain juga kan? Gue juga bisa sampai hari ini bisa kayak sekarang berkat buah pelayanan dari orang lain. Kalau enggak gue sampai sekarang gue nggak tahu apa gitu. Kita menikmati buah pelayanan atau buah tindakan dari orang lain, makanya kita bisa ada sampai sekarang. Karena itu kita pun harus berbuah juga supaya buah kita bisa dinikmati sama orang lain. Ada sesuatu dalam diri kita yang bisa menolong orang lain. Dan Tuhan biasanya menaruh sesuatu dalam diri kita di mana hanya kita yang bisa melakukan itu. Kita dikasih Tuhan tuh kemampuan spesial. Spesial semua walaupun nggak pakai telur ya. Tuhan kasih kita tuh kemampuan yang beda-beda karena memang pelayanan pekerjaan Tuhan tuh ada banyak gitu, ada beda-beda juga. Gue berani bilang lah, gue ini punya kuping kuat lah dengerin curhat orang, dengerin kalau orang lagi datang mau konseling, kuat lah kuping gue. Tapi gue nggak terlalu kuat kayak buat ngadapin masalah kayak dunia bisnis, ketemu orang narkoba deh. Gue belum tentu tahu cara handle orang narkoba, belum tentu. Karena gue nggak pernah ngalamin itu. Ya mungkin Marwan lebih tahu gitu. Jadi bukan berarti karena gue gembala, gue harus bisa semuanya. Enggak. Tapi Tuhan kasih satu karunia lagi ke gue. Karunia apa? Tuhan memperkenalkan gue dengan macam-macam orang. Gue dikenalin sama orang-orang yang kreatifnya minta ampun. Dikenalin sama orang yang otaknya tuh kayaknya nggak ada negatifnya, tau gak sih? Positif melulu, kata-katanya semua positif gitu. Gue dikenalin sama orang yang bisnisnya jago banget. Gue dikenalin sama orang yang orangnya baik banget. Gue bisa ketemu sama baik. Jadi ketika gue ketemu ada orang-orang yang nanya, kok gimana ya caranya gue? Waduh, gue gak pernah ngalamin. Tapi gue kenalin lu, satu orang yang gue tahu bisa nolong lu. Nah itu tugas gue. Nggak melulu gue yang harus jadi apa namanya? Jadi solusi buat semua masalah. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Solusinya gimana coba? Gue bukan Superman. Nggak pengen juga sih jadi Superman. Karena repot jadi Superman. Kebalik, pakai celananya. Bingung gue. Males juga ya Superman. Itu sebabnya kenapa Superman nggak ada di Indonesia. Gitu ya. Karena Superman di Indonesia mungkin luarnya celana pendek. Celana renang. Kayak gitu. Makanya dibilang dari buahnya lah. Kita bisa ngelihat seseorang. Bagaimana hasilnya, bagaimana kelakuannya, karakternya. Kita bisa lihat itu semua. Ibarat pohon. Ibarat pohon. Kita manusia, kalau nggak berbuah, pelayanan kita nggak ada hasilnya. Belajar kita nggak ada hasilnya. Kehidupan kita nggak ada hasilnya ya. Kalau nggak ada berbuah, kalau nggak berbuah, pada akhirnya nanti, kita nggak bisa punya apa-apa. Nanti ketika kita tua, kita udah ya nggak tahu ngapain. Ya bersyukur ya kalau sampai tua ya.
Siapa tahu nggak ada yang nggak sampai tua gitu ya. Maksudnya belum sampai tua, Tuhan Yesus datang gitu maksudnya. Ya. Seandainya nanti, kalau kita nggak pernah berbuah, pada akhirnya nanti, pada satu titik usia, satu titik keadaan, kita nggak punya apa-apa, kecuali satu hal. Hanya kematian. Mati aja, udah. Udah, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang bisa dibanggain, nggak ada yang bisa dikerjain. Udah, cuma mati aja. Bikin ibadah penghiburan. Orang juga mau bilang, saya kenal orang ini, dia ini orang luar biasa. Nggak bisa ngomong juga. Kenapa? Karena nggak ada buahnya juga. Iya, saya kenal dia, tapi ya udah. Nggak tahu dia ngapain aja, nggak tahu dia ngerjain. Nggak tahu. Gue suatu hari nanti, ya pada waktunya nanti ketika gue meninggal, ya gue pengen meninggalkan sesuatu yang memang sudah banyak orang tertolong lewat pelayanan gue. Satu hari nanti, gue nggak mau nyesel. Gue mau ketika mati ya udah, tetelestai, udah selesai, semua kerjaan gue udah beres. Jangan sampai kita pada akhirnya nanti kita cuma mengalami yang namanya kematian, hanya kematian, selesai. Amin. Mari kita berdoa.